Ambadar and Ambadar is an intellectual property law firm that was founded on September 2nd, 1965 by the late Mr. Tutun Ambadar. At the age of 56, we continue to keep up with the time and improve our capabilities so that we become the main choice for patent, trademark, industrial design, plant variety protection, and copyright holders, both local and international, in protecting their intellectual property. In carrying out this trust, we are also members of the International Intellectual Property Organization. Starting from the International Trademark Association, the International Association for the Protection of Intellectual Property, and Patent Attorneys Association, and the Young Communities Trademark Association. To be the most reliable and comprehensive IP law firm in the world. We all consultants, management, and staff of Ambadar and Ambadar are always ready to help you become a loyal partner in providing protection, commercialization, enforcement, and management of all types of intellectual property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar Ambadar and Ambadar dengan judul Langkah Solutif Mengatasi Pelanggaran Merek. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual di acara webinar Ambadar and Ambadar pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rehan Faiz, dan hari ini saya akan menjadi moderator pada acara webinar kita pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Anissa Ambadar SH-LLM, selaku Managing Partners dari Ambadar and Ambadar. Yang terhormat, Bapak Ahmad Rifadi SH-MSI, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan yang terakhir, yang terhormat para peserta acara webinar Ambadar and Ambadar. Baiklah, sebelum kita memasuki acara kita pada hari ini, saya akan membacakan agenda kita. Agenda yang pertama, yaitu ada penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Ambadar SH-LLM. Lalu agenda yang kedua, ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifadi. Lalu agenda kita yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan pada sesi ini para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri kita melalui question box, dan diharapkan agar teman-teman tidak lupa untuk mencantumkan nama sekaligus institusi ketika sedang memberikan pertanyaan. Dan yang agenda terakhir kita adalah closing. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada agenda kita yang pertama, yaitu penyampaian sambutan oleh Ibu Anissa Ambadar SH-LLM selaku keynote kita. Kepada Ibu Anissa, kami persilakan. Terima kasih, Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Rifadi selaku narasumber, Rekan Rehan Faiz selaku moderator, dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan webinar hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia webinar atas upayanya, serta para peserta atas semangatnya untuk memperdalam ilmu. Berbicara mengenai merek, hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan suatu bisnis. Dengan pendaftaran merek, seorang pengusaha dapat memaksimalkan potensi ekonomi, baik dengan membentuk image atas merek dan bisnis. Memastikan adanya perlindungan hukum, membedakan identitas dengan kompetitor, serta beragam manfaat lainnya. Meskipun demikian,
sayangnya pengetahuan serta apresiasi terhadap kekayaan intelektual, dalam hal ini pelindungan merek, di Indonesia masih relatif rendah. Pemalsuan, penggunaan tanpa izin, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya masih marak terjadi. Bahkan menurut report yang dilaporkan oleh the United States Trade Representative, Indonesia ditempatkan dalam Priority Watch List atau daftar negara dengan tingkat pelanggaran kekayaan yang tinggi. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak negatif terutama bagi para pelaku usaha dengan kenyataan ini. Karenanya, kami selaku konsultan kekayaan intelektual merasa memiliki kewajiban moral untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sehingga dapat memperkaya pengetahuannya tentang pelindungan merek dan potensi atas pelanggaran terhadap pelindungan merek, agar tidak tersesat dan dapat bernavigasi di tengah situasi di mana kepemilikan atas merek kerap tidak dihargai dan bahkan dilanggar. Seorang pengusaha layaknya dapat meyakinkan bahwa dirinya sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dan esensial bagi pelaku usaha modern, seperti mengapa merek perlu didaftar, apa sebenarnya ruang lingkup pelindungan merek, apakah saya mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila merek saya dilanggar. Dengan demikian, realita atas ekosistem merek di Indonesia, serta pengalaman kami sendiri sebagai konsultan, membuat kami percaya bahwa perlunya edukasi terkait pelanggaran merek, serta bagaimana cara menanganinya dengan bijak, guna mengambil langkah yang tepat bagi para pelaku usaha. Dalam upaya mewujudkan ini, kami mengundang kembali Bapak Ahmad Rifadi, selaku Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman serta ilmu dari Bapak Ahmad Rifadi, akan memperkaya pengetahuan kita semua, khususnya terkait pelanggaran merek di Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Besar harapan saya bahwa kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi saya pribadi dan seluruh peserta, terutama bagi teman-teman pelaku usaha. Semoga usaha yang sedang dan akan dijalankan dapat lebih sukses dan terhindar dari pelanggaran merek. Sekian dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar kali ini sampai berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anissa atas sambutannya yang luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan memasuki agenda kita selanjutnya dan merupakan acara utama kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifadi atau biasa disebut Pak Adi. Baiklah, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Ahmad Rifadi. Bapak Ahmad Rifadi menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lalu dilanjutkan untuk S2 di Magister Sains Universitas Indonesia. Lalu pengalaman beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi, Komisi Banding, Desain Industri, dan Dewan Hak Cipta Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang pada tahun 2013 sampai 2014. Dilanjutkan, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada tahun 2016 hingga 2021. Dan untuk jabatan hari ini, Pak Ahmad Rifadi menjabat sebagai Kasubdit
Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Penyidikan dan PPS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, untuk Pak Adi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak MC, Mbak Rehan atas perkenalannya tadi. Tapi saya untuk sedikit mengulas lagi karena mungkin ada beberapa partisipan saya di sini belum terlampau kenal dengan saya ya. Betul seperti apa yang disampaikan MC tadi. Nama saya adalah Ahmad Rifadi dan pada saat ini saya menjabat sebagai kalau dulu memang Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di JKI. Tapi sebelumnya saya adalah berkarir di Direktorat Merek, jadi lama ya di bagian litigasi. Cuman memang diberikan amanah untuk jabatan sejak saya dipindahkan ke Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Jadi untuk rekan-rekan nanti dari partisipan silakan saja sebenarnya mau bertanya tentang apa saja, mau tentang paten, tentang merek ataupun tentang hak cipta ataupun desain, silakan saja diungkapkan di sini. Itu saja sedikit pengantar dari saya. Kemudian saya akan share screen ini Mbak Rehan. Baik, saya langsung saja masuk ini terkait dengan langkah solutif mengatasi pelanggaran merek. Nah, baik, saya akan sampaikan dulu secara historis ya, historis perkembangan dasar hukum merek di Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, peserta webinar, kalau kita lihat ya sebenarnya terkait perundang-undangan di merek ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda ya, sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, tetapi memang sejak Indonesia merdeka itu kita mengeluarkan undang-undang merek yang pertama kali, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perniagaan dan merek perusahaan dan merek perniagaan. Nah, sistem pelindungan merek yang diatur dalam Undang-Undang merek ini perlindungannya berdasarkan sistem penggunaan. Jadi dia kalau istilahnya itu adalah deklaratif. Jadi hak suatu merek itu lahir bukan karena pendaftaran, tapi karena penggunaan. Ya kan? Oleh karena itu pada masa itu banyak sekali terjadi sengketa-sengketa terkait dengan kepemilikan merek. Karena memang perlindungannya nggak perlu didaftarkan. Kalau Anda sudah menggunakan, ya sudah, itu sudah dilindungi. Ini tentu saja dalam proses pembuktian sangat sulit ya. Cukup sulit gitu. Sehingga tidak aneh kalau terjadi banyak masalah sengketa pada zaman itu ya. Kita mungkin ada ingat bahwa ada merek Sony gitu ya, ada merek Sony yang didaftarkan oleh pengusaha lokal. Tapi sebenarnya kalau kita bicara penggunaan tentu saja pihak Jepang yang pertama kali menggunakan itu. Kemudian ada lagi merek Polo misalnya begitu ya. Itu juga adalah perusahaan asing gitu yang pertama kali menggunakan merek itu di Eropa seperti itu. Tapi didaftarkan oleh perusahaan lokal. Jadi memang undang-undang merek tahun nomor 21 tahun 1961 ini tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itulah selanjutnya kita merubah undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ya. Nah, ini sudah agak berbeda nih sistem pendaftarannya. Dia adalah sistemnya konstitutif. Jadi first to file. Jadi hak atas merek itu lahir karena ada pendaftaran. Jadi tanpa adanya didaftarkan suatu merek ya, nggak akan lahir perlindungan terhadap suatu merek. Jadi pendaftaran itu adalah syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan suatu merek. Walaupun nanti apakah merek itu bisa didaftarkan atau tidak, harus ada proses pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, kemudian lahir lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Nah, ini sebenarnya adalah karena kita meratifikasi persetujuan TRIPS ya, World Trade Organization pada tahun 1997. Jadi tentu kita harus melakukan amandemen undang-undang kita itu, Undang-Undang 92, menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan TRIPS. Antara lain adanya terkait dengan pelindungan merek terkenal. Karena di Undang-Undang 19 tahun 92 itu belum muncul itu tentang masalah merek terkenal. Munculnya merek terkenal itu di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Nah, kemudian adanya juga tentang kewajiban untuk membuat appeal commission, komisi banding, itu munculnya di Undang-Undang 14 tahun 1997.
Jadi itu kira-kira sedikit highlights ya. Kemudian kita merubah lagi undang-undang itu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Tentu ini dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan-keadaan terkini, dan terbaru juga yang sekarang menjadi existing law adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi secara materi sebenarnya mulai dari Undang-Undang 19 sampai dengan Undang-Undang 20 ini tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali hanya masalah sistem proses administrasi pendaftaran merek saja. Dan memang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini memperluas lingkup perlindungan merek gitu ya. Kalau dalam undang-undang sebelumnya, baik Undang-Undang 19, Undang-Undang 14, kemudian Undang-Undang 15, yang dilindungi sebagai merek itu masih yang tradisional, masih berupa tanda, kata gitu ya, kemudian logo dan seterusnya. Kalau ini sudah menganut terhadap merek yang 3 dimensi. Jadi hologram, suara juga sudah dilindungi sebagai merek. Jadi ini adalah perluasan dari lingkup merek. Nah, ini sebagai konsekuensi kita meratifikasi STLT, Singapore Law Treaty. Jadi Singapore Law Treaty itu adalah tentang non-traditional mark. Ya, jadi menganut juga lingkup-lingkup pelindungan merek yang non-tradisional. Namun, impact-nya adalah perluasan lingkup pelindungan merek itu, suara, hologram itu, nanti bersisian juga dengan desain industri, dengan hak cipta. Ini kan kadang-kadang terjadi, bukan overlapping sih, kadang-kadang di masyarakat dalam implementasinya terjadi irisan juga. Kapan suatu merek, suatu hologram itu bisa dijadikan sebagai suatu merek, tapi pada bagian lain hologram itu juga bisa dilindungi sebagai suatu hak cipta. Ya, kita masih ingat sengketa terkait dengan hologram pita cukai rokok gitu ya kan. Nah, ini adalah irisan antara merek dengan hak cipta. Bisa juga beririsan dengan desain gitu. Bagaimana kalau ada suatu katakanlah logo gitu yang ada di merek, kemudian diperbanyak menjadi industri massal gitu ya. Ini bisa menjadi lingkup desain juga. Ini jadi banyak sekali case-case yang terjadi seperti itu. Ini adalah landasan hukum yang saat ini diberlakukan gitu ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang ORTA, Komisi Banding, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Madrid Protokol. Jadi Madrid Protokol ini adalah pendaftaran merek secara internasional. Jadi manakala kita hendak mendaftarkan suatu merek, ya misalnya katakanlah merek ABC, katakanlah begitu ya. Kita seorang pengusaha punya merek ABC sudah terdaftar nih di Indonesia. Tapi kita hendak mendaftarkan juga merek itu ke negara-negara lain, mungkin dalam kerangka ekspansi bisnis, misalnya di Malaysia, di Singapura, bahkan mungkin di Eropa. Ya kan? Ini bisa dengan melalui mekanisme Madrid Protokol. Artinya kita bisa langsung melakukan submitting data ke WIPO, gitu, World Intellectual Property Organization, melalui kantor yang ada di sini. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada lagi juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang tarif PNBP. Ya, tentu saja karena dalam rangka kita mendaftarkan suatu merek, itu besaran biaya itu mengacu kepada tarif PNBP yang diatur oleh PP ini ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat nih kalau kita mendaftarkan merek, bisa dilihat di situ. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan dan misalnya Komisi Banding Merek. Jadi memang kalau suatu merek itu misalnya ditolak ya, ditolaknya karena apa saya akan jelaskan pada bagian lain, itu memang kita tidak langsung mengajukan ke pengadilan. Jadi memang kita bisa melakukan upaya keberatan dulu ke Komisi Banding, ya gitu ya kan. Tapi bagaimana kalau umpama jangka waktu penyelesaian ke Komisi Bandingnya terlewati? Misalnya kan kalau kita mengajukan keberatan Komisi Banding itu jangka waktunya kan 90 hari. Bagaimana kalau terlewati? Apakah boleh itu langsung kita ke pengadilan? Itu nggak diatur dalam undang-undang gitu ya. Nah, ini salah satu kelemahan dari undang-undang itu kalau kita melihat seperti itu. Kemudian ada juga Perpres Nomor 20 Tahun 2005 tentang tata cara permohonan dan pemeriksaan penyelesaian banding merek. Kemudian ada juga Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang merek. Ini salah satunya kalau saya tidak salah ingat mengatur tentang unsur barang sejenis. Baik, lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, saya langsung lompat saja kepada pemeriksaan substantif. Kenapa? Karena bagian ini sebenarnya yang paling penting untuk bisa menentukan ya
rekan-rekan, kalau kita misalnya punya suatu merek, ya kita katakanlah punya usaha, produksi saya kuenya bagus gitu ya, laku enak di masyarakat. Saya mau daftarkan mereknya, katakanlah mereknya MELK gitu katakanlah ya. Nah, bagus nih gitu ya kan, saya mau daftarkan sebagai suatu merek. Nah, ada kriterianya, kata-kata MLK itu bisa nggak dikualifikasi sebagai suatu merek. Nah, apakah merek MYLK itu misalnya bisa didaftarkan? Saya hanya mengambil contoh saja ya. Sepanjang suatu merek itu tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jangan kita mendaftarkan suatu merek yang bertentangan dengan ideologi negara. Contohnya begini, kita ketahui bahwa lambang Palu Arit misalnya itu kan lambang partai terlarang di Indonesia. Ya kan, itu sudah dinyatakan oleh TAP MPRS tahun 1966. Dan memang ketika kita melihat lambang Palu Arit itu afiliasi kita bahwa ini adalah lambang organisasi terlarang. Jadi kalau kita mendaftarkan lambang batu arit, ya Palu Arit misalnya, tentu tidak akan didaftarkan, tidak dapat didaftar bahasanya. Jadi memang dari awal lambang itu tidak layak sebagai suatu merek. Nah, karena kenapa? Karena bertentangan dengan ideologi negara, dalam hal ini Pancasila. Sudah ada hukum positif yang mengaturnya. Ya, kemudian yang kedua selanjutnya adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini adalah ya kalau memang ada undang-undang yang mengaturnya. Misalnya begini, apakah boleh kita mendaftarkan merek merah putih? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena menurut peraturan perundang-undangan, lambang bendera merah putih itu adalah emblem negara. Ya kan? Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan bendera dan bahasa. Nggak boleh kita daftarkan. Kemudian yang bertentangan dengan moralitas agama. Nah, ini pernah ada kejadian terkait dengan moralitas agamanya. Dahulu, ya kebetulan saya yang menangani perkara ini, dahulu pernah itu di JNKI gitu ya, mendaftarkan suatu merek jasa gitu ya, yang menggunakan kata-kata Buddha Bar. Ya kan? Kalau kita ketahui, Buddha itu kan adalah nama suatu agama gitu yang diakui di Indonesia. Tapi justru dijadikan merek jasa hiburan saat itu. Kalau saya nggak salah, ya namanya juga Buddha Bar gitu kan. Mungkin untuk jasa KP dan seterusnya. Dan ternyata ada keberatan dari Walubi saat itu kan. Tokoh-tokoh Walubi menyampaikan keberatan kepada negara. Akhirnya kita hapuskan merek itu. Karena memang dia bertentangan dengan moralitas agama. Kemudian ada lagi bertentangan dengan kesusilaan. Kalau kesusilaan gampang, berarti dia adalah terkait dengan susila. Jadi nggak boleh tuh kalau umpama kita mendaftarkan suatu merek, katakanlah lukisan, tapi ya mohon maaf gitu ya, menyerupai gambar underwear, itu nggak boleh. Ya, itu ada bertentangan dengan kesusilaan. Kemudian ketertiban umum. Nah, ketertiban umum ini memang yang agak karet kalau menurut hemat saya, karena tidak ada ukurannya. Ya, pernah memang saya tidak akan ungkapkan di sini gitu ya, pemerintah kita itu melaksanakan ada suatu merek yang dibatalkan karena ketertiban umum gitu ya kan, tapi ketika diuji ke Petun, walaupun memang secara prosedur benar gitu ya kan, tapi ternyata kalah. Saya sebut saja lah, misalnya merek yang Ruben Onsu ya kalau nggak salah. Nah, Bensu itu kasus yang paling bisa menjadikan itu ya, karena memang ukuran ketertiban umum ini memang agak multitafsir gitu ya. Baik, kemudian yang kedua adalah sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, ini sebenarnya simpel. Jadi tidak boleh kalau kita mendaftarkan suatu merek, tetapi merek itu sebenarnya merupakan jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya. Singkatnya gini, kita nggak boleh mendaftarkan merek kopi misalnya untuk kopi, gula untuk gula gitu kan. Tapi menjadi pertanyaan nih, kok Pak, kalau Bapak bilang seperti itu, prakteknya ada Pak, merek Kopiko gitu kan Pak, untuk kopi gitu, ada gula untuk gulaku. Wah, kenapa ini terjadi? Didaftarkan sebagai merek gitu kan, padahal sebenarnya dia bertentangan dengan ketentuan pasal 2. Jadi begini rekan-rekan sekalian, sebenarnya merek itu adalah harus ada unsur kreasi. Jadi ada unsur ciptaan. Jadi sepanjang memang di dalam unsur merek itu ada suatu hal yang kita kreasikan, maka sebenarnya kreasi itu yang dilindungi sebagai suatu merek. Jadi kalau kita perhatikan, kata gulaku itu kan dia tidak berdiri sendiri. Ya, font penulisannya pun sebenarnya mempunyai karakteristik tertentu. Kemudian dia juga ditambahkan dengan unsur lain, unsur lukisan di situ ya.
Saya lupa apakah lukisan perempuan atau apa gitu ya. Karena saya sekarang udah agak jarang juga minum gula gitu, makanya nggak tahu itu. Tapi maksud saya gini, di situ ada unsur kreasi dan kata gulaku itu tidak berdiri sendiri. Ada unsur kreasi gitu. Nah, unsur kreasi ya, yang penciptaan kata gulaku itu itulah yang dilindungi sebagai merek. Begitu juga dengan kopiku. Anda perhatikan bahwa fontnya pun sebenarnya tidak ansih seperti ada yang di dalam bahasa komputer. Ada gambar kapal api juga, ada gambar macam lah unsur lukisan juga. Nah, ini sehingga masih bisa dibedakan gitu ya dengan keterangan barang dan jasa yang dimohonkan. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, dan seterusnya. Dan nama varietas tanaman. Ini sebenarnya misalnya kita nggak boleh kita mendaftarkan merek misalnya 100% gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena 100% itu sudah menunjukkan ukuran gitu ya kan, ukuran merek itu. Atau kita mendaftarkan merek yang merek Chespleng, itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Chespleng itu seolah-olah kalau minum obat itu akan sembuh gitu kan, nggak boleh. Ini akan menyesatkan tentang kualitasnya begitu ya kan. Ini hal-hal ini yang tidak boleh didaftarkan sebagai merek. Kemudian juga adalah nama varietas tanaman. Tentu saja misalnya kalau untuk ini sebenarnya untuk varietas tanaman ini kan ada di Kementerian Pertanian. Nah, jadi nggak boleh kalau kita mendaftarkan merek yang mengandung nama varietas tanaman yang sudah terdaftar. Misalnya nama padi, mungkin nama padi IR sekian misalnya, itu nggak boleh itu. Kita mendaftarkan merek beras misalnya ya, IR 56 misalnya, saya nggak tahu apakah 56 itu dilindungi sebagai varietas tanaman, itu nggak boleh, akan ditolak pendaftarannya gitu ya kan. Kemudian memuat keterangan tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat di barang atau jasa yang diproduksi itu tadi. Jadi nggak boleh kata-kata Chespleng gitu ya kan, pasti sembuh gitu, nggak boleh. Kata-kata itu tidak bisa didaftarkan sebagai suatu merek. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan kualitas dan manfaatnya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda. Nah, kalau tidak memiliki pembeda ini karena memang sebenarnya merek itu kan harus bisa membedakan antara barang satu dengan barang lainnya atau jasa sejenis dengan sejenis lainnya. Jadi nggak boleh kalau kita sebagai contoh misalnya nggak boleh kita mendaftarkan suatu merek itu yang menggunakan tanda yang sangat sederhana, misalnya garis lurus, ini banyak dicontohkan gitu ya, garis lurus gitu ya, atau garis yang terlalu sulit gitu, nggak bisa dipahami sebagai apa. Nah, tapi beda dengan tanda conter yang dinaiki gitu ya, tanda conter yang dinaiki itu sudah merupakan bisa menjadi suatu daya pembeda. Kenapa? Karena penggunaan secara terus-menerus tanda itu sehingga asosiasi kita, afiliasi kita menganggap itu adalah suatu merek sepatu gitu ya. Kemudian merupakan nama umum atau lambang milik umum. Nah, nama umum atau lambang milik umum. Ini sebenarnya nama lambang milik umum ini sebenarnya ketika kita melihat tanda itu, semua orang berasosiasi bahwa itu mengacu kepada suatu tempat. Jadi kalau umpama kita melihat sendok dan garpu, tanda itu kita pikir kita rumah makan misalnya, kan nggak boleh berarti kan tanda sendok garpu itu nggak boleh didaftarkan sebagai suatu merek. Begitu juga dengan tanda tengkorak misalnya, itu kan afiliasinya adalah bahaya. Begitu juga dengan tanda seperti ada ranjang gitu ya, itu adalah tanda rumah sakit ya, seperti itu. Jadi memang nggak boleh mendaftarkan tanda-tanda yang sudah merupakan umum atau kata-kata umum gitu. Kata-kata umum itu adalah misalnya kata umum yang sudah biasa gitu ya digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu memang nggak bisa juga digunakan sebagai suatu merek, harus ada pembedanya seperti itu. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang baru nih ya. Kalau Anda baca Undang-Undang 20 tahun 2016 nggak ada ini, mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Nah, ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Contohnya adalah kalau kita mendaftarkan suatu merek yang seperti koper gitu, koper untuk dokter itu, nah itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena itu sifatnya fungsional. Memang koper itu untuk dokter. Jadi kan ada kotak obat untuk dokter itu ya, itu nggak boleh. Itu adalah contoh-contohnya yang mengandung bersifat fungsional. Jadi nggak boleh kita mendaftarkan suatu tanda sebenarnya lebih kepada paten gitu ya kan. Ini makanya saya bilang tadi ada bersisian dengan undang-undang paten. Baik, lanjut. Next slide, Mbak. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Pemohon beretikat tidak baik, misal menjiplak atau merek terkenal atau merek lain secara keseluruhan. Nah, jadi
itikat tidak baik. Misalnya kalau kita lihat sini CR, cek and dicek, satunya nggak ada. Kemudian Davidoff. Nah, jadi memang kita nggak boleh kalau kita membuat satu merek itu yang menyerupai, yang memirip-miripkan dengan merek yang sudah terkenal. Ya, misalnya merek-merek yang terkenal itu misalnya ini sebenarnya banyak merek-merek asing, misalnya Swatch untuk jam tangan gitu kan, nggak boleh kita ambil lambangnya saja gitu misalnya. Lambang Swatch kan seperti lambang kayak segitiga apa namanya tanda tambah gitu ya. Nah itu nggak boleh karena ini adalah sudah suatu merek yang terkenal. Jadi kalau kita membuat suatu merek yang mirip-mirip dengan merek terkenal, walaupun mungkin nggak sama semua, itu pasti akan ditolak. Walaupun mungkin kita mendaftarkan merek itu kelasnya berbeda gitu ya kan, di kelas yang lain. Tetapi karena dia terkait dengan reputasi, pasti akan ditolak. Ini adalah contoh-contoh yang di depan tadi ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan moralitas agama dan ketertiban umum. Pornografi, tadi sudah saya jelaskan. Simbol kata gambar dapat menyinggung perasaan umat beragama. Contohnya Budabar. Jadi ya nggak boleh kalau kita mendaftarkan merek yang akan menyebabkan kerusakan pada masyarakat apa namanya suatu agama tertentu. Tidak memiliki daya pembeda. Tanda yang tidak memiliki kekuatan sebagai tanda pembeda, misal terlampau sederhana atau tanpa rumit. Ya itu tadi garis lurus atau tanda apa ya coret-coret gitu kan nggak jelas bentuknya, pembedaan seperti apa. Ini tentu adalah merek yang tidak dapat didaftar. Telah menjadi milik umum, lambang simbol yang telah dipakai oleh masyarakat umum ya itu tadi misalnya tanda apa namanya lampu lalu lintas misalnya. Ini ada tanda tengkorak nih di contoh sini ya, tanda tengkorak ini kan melambangkan bahaya. Kemudian tanda ini juga ini adalah tanda yang tidak bisa didaftarkan sebagai merek, merupakan keterangan atau berkaitan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Merek kopi untuk kopi, kipas untuk kipas angin, topi untuk topi ya jelas. Jadi nggak boleh kalau kita mendaftarkan lambang topi untuk topi, gambar kipas angin untuk kipas angin, tidak boleh karena dia adalah menerangkan barang yang dimohonkannya. Jadi antara merek dengan jenis barang yang didaftarkan itu harus berbeda, karena tidak boleh mengerahkan keterangannya. Kecuali memang sudah ada modifikasi dari kita terkait dengan merek Kopiko tadi ya kan, atau Gulaku misalnya, itu boleh. Kenapa? Karena sudah ada unsur kreasi terkait dengan font, kemudian ada unsur lukisan juga. Nah, permohonan ditolak oleh menteri dalam hal merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu untuk pihak lain untuk barang sejenis. Merek terkenal pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu dan indikasi terdaftar. Nah ini sebenarnya adalah yang paling banyak. Kenapa kalau kita mengajukan permohonan pendaftaran merek itu ditolak? Kalau yang tidak dapat didaftar tadi sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Tapi kalau ini yang memang banyak sekali ditolak, khususnya yang ketentuan huruf A ini. Nah, karena memang dalam hal kita memaknai persamaan pada pokoknya itu, walaupun memang ada guideline sebenarnya, ada guideline ya tentu kantor merek punya guideline dalam hal ini, tetapi kadang-kadang sangat dipengaruhi sekali subjektif kemampuan dari pemeriksa itu sendiri, ya. Jadi memang kalau kita lihat yang dimaksud dengan persamaan pada pokok itu sebenarnya bisa dibuat dalam 3 kategori standar. Persamaan dari sisi visual, kemudian persamaan dari sisi fonetik dulu, kemudian persamaan dari sisi visual, kemudian persamaan dari sisi konseptual. Jadi kalau persamaan dari sisi fonetik itu kita mengacu kepada merek yang diperbandingkan itu, apakah ketika diucapkan, ya, ketika dilafalkan merek itu mirip gitu ya, sehingga potensial menyebabkan kebingungan kepada konsumen. Nah, contoh paling nyata adalah misalnya merek Brotherco gitu dengan Broadco, itu sama, ya kan? Brotherco, Broadco itu sama, apalagi barang jasanya sejenis, walaupun ada unsur pembedanya, katakanlah bentuk tulisannya atau apa namanya unsur lukisan juga. Kenapa? Karena masyarakat umum tentu akan menyatakan Brotherco, Broadco, ini sama gitu ya kan. Nah ini tentu adalah merek-merek contoh yang di persamaan pada pokoknya gitu kan. Misalnya lagi merek Roma dengan Romia misalnya gitu ya. Itu kan sama gitu loh. Roma dengan Romia itu kalau kita lihat itu beda i saja gitu kan. Nah ini tentu akan potensial akan mengelirukan konsumen. Apalagi nanti produknya itulah sama-sama untuk roti misalnya gitu ya kan. Diletakkan di tempat yang sama kalau di supermarket gitu kan. Apalagi nanti packagingnya juga menggunakan packaging yang mirip-mirip gitu ya. Nah, Oreo dengan Rodio misalnya. Ini makanya itu adalah contoh-contoh merek yang sama pada pokoknya.
Dan kalau Oreo dengan rodeo itu memang Mahkamah Agung itu menentukan. Sebenarnya Oreo dengan rodeo itu berbeda gitu ya kan dari sisi fonetik. Tetapi implementasinya di apa namanya di pasaran ini membuat dia sama. Kenapa? Karena mereka juga menggunakan ya kemasan yang dominan biru, kemudian ada gambar Oreo-nya di luar, kemudian mungkin ada gambar anak yang lagi makan juga. Nah ini apa namanya menyebabkan merek itu ada sama pada pokoknya dalam sisi fonetik, gitu ya kan? Kemudian ada lagi merek yang sama dari sisi visual. Nah, secara sisi visual gini, artinya merek itu dari tampilan visualnya sama gitu loh. Jadi misalnya gudang garam dengan gudang baru gitu. Mungkin saja gudang garam dengan gudang baru itu bisa kita bedakan, tapi karena dia sama-sama jenis rokok misalnya gitu kan, tulisan gudangnya juga naik ke atas, melencong ke atas gitu kan. Kemudian dominan menggunakan warna merah, apalagi nanti ya diletakkan di tempat yang sama, itu tentu akan bisa mengelirukan konsumen juga. Walaupun sebenarnya kalau terkait kasus ini kantor merek sebenarnya mengabulkan dahulunya ya, tetapi karena putusan Mahkamah Agung menyatakan kedua merek itu adalah sama pada pokoknya. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi sebagai saksi ahli misalnya, saya menyatakan merek itu tidak sama. Kenapa? Kenapa saya bilang tidak sama? Ya kalau simpel saja sebenarnya. Kan kalau kita bicara persamaan pada pokoknya itu, kita harus melihat psikologis konsumen. Kira-kira kalau konsumen menggunakan itu, hendak membeli produk itu keliru atau tidak? Itu dulu gitu kan. Nah kalau kita bicara rokok, sebenarnya kita ini kan kalau seorang perokok itu kan dia punya fanatisme tertentu terhadap satu rokok. Iya kan? Kalau kita membeli rokok, dikasih gudang garam, membeli gudang garam, dikasih gudang baru, tentu tidak akan mau. Iya kan? Sehingga unsur confuse kepada konsumen harusnya tidak kalau menurut saya. Tapi ya kita harus hormati putusan pengadilan gitu ya kan. Nah kemudian ada lagi merek yang sama pada pokoknya tadi adalah secara konseptual sama. Nah ini secara konseptual sama ini ya misalnya simpel saja. Merek gajah dengan kata gajah itu sama kan konsepnya gajah juga. Tiger dengan gambar harimau sama. Kenapa? Karena dia adalah sama-sama gambar harimau. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya itu tadi. Kita nggak boleh mendaftarkan merek-merek yang apa namanya kalau merek itu adalah merupakan merek terkenal walaupun mungkin lain kelas. Misalnya apa? Honda kita daftarkan. Walaupun kita mendaftarkannya untuk pakaian, nggak akan diterima. Kenapa? Karena sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Honda itu adalah merek terkenal untuk spare part kendaraan dan kendaraan bermotor. Tidak akan dikabulkan. Kemudian merek terkenal pihak lain untuk barang atau jasa sejenis ini hampir sama saja. Kemudian indikasi geografis terdaftar. Ini nggak boleh. Kalau kita mendaftarkan merek misalnya kopi, kita tambahin kopi Gayo, nggak boleh. Kenapa? Karena kopi Gayo sudah didaftarkan sebagai suatu merek. Ya, kopi Kintamani misalnya nggak boleh. Kenapa? Kopi Kintamani itu sudah didaftarkan sebagai suatu merek gitu ya kan? Nggak boleh. Nah, kecuali kalau umpama kita mendaftarkan Kintamani untuk apa namanya teh, boleh saja. Kenapa? Karena GI-nya itu adalah untuk kopi, bukan untuk teh gitu loh. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di muka. Ya, dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan atau menonjol antara merek yang diperbandingkan menimbulkan kesamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat merek tersebut. Jadi harus kita lihat dulu dalam suatu merek yang kita berbanding itu unsur yang dominannya apa. Kalau merek itu terdiri dari 2 suku kata atau lebih, apa dulu nih yang dominannya? Yaitu tadi misalnya saya bilang Broadco, Brotherco. Itu kan kata dominannya itu adalah kata broad dan brother gitu loh. Ya, itu kan kata yang menonjolnya kan gitu. Nah, itu harus kita lihat gitu ya, harus kita perbandingkan. Cuman ingat, ada ketentuan pasal 22 Undang-Undang Merek yang menyatakan adalah merek yang telah menjadi nama generik gitu ya, nama generik, nama umum, boleh didaftarkan oleh pihak lain sepanjang pihak lain itu menambahkan kata lainnya mengandung daya pembeda. Nah, jadi kalau kita mendaftarkan merek-merek yang sudah umum, bukan sudah menjadi milik umum, maka boleh daftarkan daya pembeda. Misalnya apa? Misalnya gini, kita sudah sangat familiar sekali bahwa kalau kita punya produk garam, sangat banyak sekali merek-merek yang menggunakan kata segitiga untuk garam. Ya, segitiga emas, segitiga intan, segitiga apalah, saya nggak tahu lah itu. Jadi artinya penggunaan kata-kata segitiga itu, kata segitiga ya saya bilang, untuk garam sudah menjadi generik, sudah menjadi umum. Ya, sehingga kalau ada orang lain yang lagi yang mendapatkan kata-kata segitiga,
dengan menambahkan kata lainnya atau menambahkan gambar lainnya, sepanjang berbeda dengan yang sebelumnya, maka itu bisa dikatakan sebagai merek. Itu menurut ketentuan pasal 22 Undang-Undang Merek. Apa pasal 22 Undang-Undang Merek. Nah, ini sebenarnya rekan-rekan sekalian diangkat dari jurisprudensi Mahkamah Agung. Mungkin rekan-rekan sekalian kalau yang sering mengikuti, dahulu ada putusan Mahkamah Agung terkait dengan merek kampus. Ya, kan sudah banyak sekali produsen yang mengeluarkan buku tulis untuk merek kampus. Ada kampus milenial, ada kampus apalah. Banyak-banyak sekali. Nah, sehingga kata kampus itu sudah menjadi nama generik untuk buku tulis. Gitu. Oleh karena itulah, masih bisa dikabulkan kalau ada orang yang mendapatkan kata kampus dengan menambahkan kata lainnya. Tapi ingat, kata lainnya itu adalah kata yang mengandung unsur merek. Jadi nggak boleh umpama kampusku, kampus milenial. Karena kampusku itu nggak, kata ku itu bukan berdiri sebagai merek, tapi kalau milenial gitu kan, kampus Cambridge misalnya gitu ada unsur merek. Cambridge dengan milenial itu udah unsur merek gitu ya. Karena mereka punya beda, apalagi diperkuat dengan adanya unsur lukisan, unsur simbol lainnya, maka itu bisa didaftarkan sebagai suatu merek. Nah, itulah kelemahannya kalau kita mendaftarkan merek yang menggunakan nama-nama umum, nama-nama generik, gajah dan seterusnya. Makanya sekarang kan banyak merek gajah duduk, gajah gluduk untuk sarung ya. Kenapa? Karena kata gajah untuk sarung itu sudah menjadi nama umum. Ini berbeda kalau kita mendaftarkan suatu merek yang merupakan kata ciptaan. Misalnya Bu Cherry. Carilah Bu Cherry itu. Nggak ada. Dalam kamus apapun nggak ada. Coba-coba orang mendaftarkan merek Bu Cherry untuk kata yang lain. Nggak akan dikabulkan. Kenapa? Bu Cherry itu eksklusif right-nya kuat. Gitu ya kan. Beda kalau dengan kata-kata yang lain. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian manakala mendaftarkan suatu merek. Saya sarankan jangan menggunakan kata-kata umum. Cobalah mengcreate suatu kata-kata sendiri atau gambar sendiri. Sehingga itu nggak bisa diplagiat orang, nggak bisa ditiru orang. Mirip sedikit pasti akan ditolak. Seperti itu. Nah, ini saya lihat tadi ya. Ini bersamaan pada pokoknya, pada keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang jasa sejenis. Ya ini tadi, kata gudang garam dengan gudang baru ya. Kalau secara visual, kemudian secara fonetik, contoh kata sun dengan san gitu ya. Padahal sun dengan san itu kan mungkin dalam pemaknaannya berbeda gitu ya, tetapi istilahnya ketika dilafalkan itu sama. Konseptual itu tadi saya bilang gajah dengan gambar gajah gitu ya. Ini adalah secara konsep adalah tentu akan ditolak. Jadi antara gambar dengan kata itu menunjukkan asosiasi kepada suatu tertentu gitu kan. Misalnya cat dengan gambar kucing gitu ya, tentu akan ditolak. Kenapa? Karena sama gitu ya, cat ya kucing, kucing ya cat gitu kan. Nah, ini tentu akan ditolak pendaftarannya. Oke, nah ini merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Ya. Ada lagi ini merek merupakan atau menyerupai nama singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulisnya dari orang yang berhak. Nah, jadi memang kita nggak boleh mendaftarkan merek yang menyerupai nama orang terkenal. Misalnya kalau umpama kita mendapatkan merek gambar Ruben Onsu gitu nggak boleh gitu ya kan. Kenapa? Harus izin sama Ruben Onsu gitu ya. Jadi ada letter of consent gitu ya. Nah, kemudian nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Nggak boleh kalau umpama kita mendaftarkan merek misalnya Toyota. Nggak boleh. Kenapa? Toyota itu adalah nama badan hukum kecuali memang dapat persetujuan dari badan hukum itu. Letter of consent istilahnya ya kan. Jadi nggak boleh kita asal main ambil saja potret orang gitu, nama orang terkenal untuk dijadikan sebagai suatu merek, kecuali memang kita dapat persetujuan. Tapi memang ini juga limitatif juga pasal ini, pasal apa namanya multitafsir juga kalau memang saya. Orang terkenal itu terkenal di mana gitu loh, gitu kan. Tapi terkenal di Indonesia kan belum tentu terkenal juga di negara lain gitu kan. Tapi menurut pengetahuan umum masyarakat dia merupakan nama orang terkenal. Kalau kita berbicara David Beckham misalnya, masa sih kita nggak tahu kalau David Beckham itu adalah pemain sepak bola gitu ya kan? Lionel Messi misalnya kalau yang hobi sepak bola, masa nggak tahu gitu kan? Itulah contoh-contoh nama orang terkenal. Tapi kalau Muhammad terkenalnya apa? Cuma terkenal di Provinsi Jawa Barat misalnya. Ridwan Kamil misalnya gitu. Ya itu nggak bisa masuk orang terkenal juga gitu ya kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Karena banyak orang yang menggunakan nama Ridwan Kamil kan gitu. Misalnya, mohon maaf ini Pak Gubernur. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali ada persetujuan tertulis pihak yang berwenang. Ya nggak boleh.
kita menggunakan lambang negara dari suatu negara, simbol, kecuali memang atas persetujuan dari negara itu. Dan terkait dengan ini memang ada kasus yang cukup menarik ya. Dan kebetulan waktu saya di litigasi pelayanan hukum dulu, saya pegang perkara ini. Ini terkait dengan pembatalan merek kaki 3. Jadi kaki 3 itu ya, kaki 3 itu dibatalkan ya, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena dia merupakan tiruan atau menyerupai lambang suatu negara, namanya nama negara Isle of Man. Jadi adalah suatu protektorat dominion bagian dari negara Inggris. Nah, itu lambang kaki 3 itu menjadi jelek, dia dibatalkan. Kenapa? Karena dia merupakan emblem. Ya. Dia merupakan menyerupai lambang simbol suatu negara. Itu dibatalkan menurut putusan Mahkamah Agung. Jadi walaupun terlanjur terdata bisa juga dibatalkan. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jelas. Ini kita nggak boleh mendaftarkan misalnya cap dari Kementerian Hukum dan HAM, nggak boleh sebagai satu merek. Ya kecuali atas izin gitu ya. Begitu juga pokoknya lambang-lambang stempel resmi negara itu nggak boleh didaftarkan. Nah, ini kriteria barang sejenis. Jadi tadi saya bilang tadi, kalau kita mendaftarkan suatu merek itu, dia bisa ditolak kalau dia ada memenuhi unsur barang sejenis. Apa yang dimaksud dengan barang sejenis? Kita bisa lihat dalam ketentuan pasal 17 ayat 2 Permen HAM nomor 67 tahun 2016 tentang merek. Nah, pertama, penentuan barang atau jasa sejenis itu bisa dilihat dari sifat barang atau jasa. Kemudian tujuan dan metode penggunaan barang. Yang selanjutnya komplementaritas barang atau jasa, kompetisi barang atau jasa, saluran distribusi barang atau jasa, konsumen yang relevan, asal produksi barang atau jasa. Jadi intinya adalah barang sejenis itu adalah pertama adalah kalau ternyata dia tujuan penggunaannya sama. Jadi kalau kita berbicara antara baju, misalnya dengan celana, kenapa dianggap barang sejenis? Karena tujuan penggunaan sama. Kenapa? Ada untuk penutup tubuh. Tapi ini berbeda ketika kita berbicara topi dan ikat pinggang. Kenapa topi dan ikat pinggang itu dia masuk konvensi tapi tidak sejenis? Karena topi dan ikat pinggang itu adalah aksesoris pakaian. Gitu. Jadi itu kira-kira kita untuk melihat kriteria barang sejenis. Dan sampai sekarang seharusnya saya sampaikan bahwa unsur barang sejenis itu memang Dirjen KAI sudah membuat guideline-nya, ya, sudah membuat guideline-nya. Tetapi memang selalu berkembang, dinamis gitu ya. Dinamis maksud saya ada terkait dengan barang-barang yang jenisnya baru gitu ya. Tapi kalau umpama yang saya sebutkan tadi antara topi, ikat pinggang, shawl, kemudian dengan baju tidak sejenis, itu memang sudah pakem dari dulu gitu ya. Gitu ya. Antara minuman beralkohol dengan minuman non alkohol itu dianggap tidak sejenis, itu sudah pakem dahulu seperti itu. Kemudian lagi terkait dengan bahan bakunya bisa juga itu menjadi kriteria barang sejenis. Tapi kalau saya lihat dari berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung sebenarnya barang sejenis itu lebih kepada tujuan pemakaiannya seperti itu. Walaupun banyak kriteria dalam peraturan menteri ini. Nah, kemudian suatu merek juga rekan-rekan sekalian bisa ditolak juga dengan apabila diajukan dengan pemohon yang beritikat tidak baik. Nah, ini memang suatu merek lolos nih daripada ketentuan tidak dapat didaftar. Lolos juga ketentuan dan persamaan tidak pada pokoknya. Tapi kita melihat, wah ini menurut pengetahuan umum, pengetahuan dari pemeriksa, ini merek ini sudah umum gitu loh, sudah ada, sudah sangat ada di masyarakat. Tapi memang kemungkinan besar tidak didaftarkan, gitu merek itu belum terdaftar. Nah, walaupun dia nggak barang sejenis, itu bisa nggak ditolak juga dengan ini itikat tidak baik, karena memang dia mendompleng, menjiplak, mengimitasi gitu ya. Jadi intinya sepanjang kita mendaftarkan suatu merek, ya yang mana merek itu sudah sangat familiar di masyarakat dan kita memirip-miripkan, maka itu bisa dianggap sebagai itikat tidak baik. Dan memang itikat tidak baik ini itu tadi saya bilang sangat tergantung sekali dengan pengetahuan seorang pemeriksa merek itu sendiri. Kriteria itikat tidak baik atas permohonan pendaftaran merek menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar terlebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya. Jadi bisa saja nih, ya orang sudah mendapatkan suatu merek gitu ya kan, di suatu kelas. Nah, wah ini bagus juga nih. Ini pernah kejadian nih, kita juga sedang perkara di pengadilan. Jadi
Kalau kita bicara Manho misalnya, merek Manho itu adalah satu merek yang cukup terkenal kalau umpama dia adalah untuk ini, apa namanya, tali-tali besi untuk misalnya untuk lip, untuk apa, menderek kapal dari laut gitu ya kan. Itu adalah, pokoknya dia adalah merek terkenal untuk produk-produk tali besi gitu. Tapi ada orang yang secara curang gitu ya kan, ngintip gitu ya kan. Wah, merek ini ternyata bagus. Kalau saya daftarkan untuk tali nilon dan tali goni dan seterusnya itu belum ada ya. Kan nggak sekelas itu. Karena kalau umpama tali besi itu kalau saya tidak salah kelas 6. Didaftarkan sama orang lain untuk kelas 22. Sama persis mereknya. Ya, oleh pemeriksa merek dikabulkan. Kenapa? Ya itu tadi. Ya karena nggak sejenis. Nah, ini adalah contoh-contoh etika tidak baik sedang diuji ke pengadilan gitu ya. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan dengan desain logo milik orang lain sudah terdaftar atau pendaftaran lebih dahulu diajukan. Nah, ini nggak boleh. Kita membuat satu merek ya yang logonya sama dengan punya orang lain, walaupun itu walaupun dia di berbeda kelas, itu bisa dikategorikan juga sebagai etika tidak baik. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara bentuk penulisan atau kata cipta milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran lebih dahulu punya orang lain. Nah, ini ada contoh. Dulu pernah ada merek BC. Merek BC itu tulisannya bentuk fontnya sama dengan HP. Produk HP untuk ini tinta apa namanya komputer itu ditolak. Kalau kita bicara BC sama HP kan beda lah, jauh. Secara fonetik juga jauh gitu kan. Secara konsep juga jauh. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah dia menggunakan font yang sama. Ya itu ditolak dengan menggunakan etika tidak baik. Jadi hati-hati kalau kita mendaftarkan merek, wah Pak kan beda Pak. Tapi Anda menggunakan style penulisan font yang sama gitu bisa ditolak juga gitu ya kan. Nah, makanya saya bilang tadi ciptakanlah font sendiri gitu kan. Ya, supaya kita nggak sama dengan merek orang lain. Jadi lolos di font gitu kan, lolos di bunyi fonetik, lolos di visual, font yang sama. Nah, sekarang saya bicara terkait dengan ketentuan pidana. Rekan-rekan sekalian, kenapa sih kita ini perlu mendaftarkan suatu merek? Ya, pertama karena memang merek itu merupakan suatu aset yang akan kita pergunakan sebagai penanda produk kita, baik barang maupun jasa, supaya merek kita itu tidak ada orang lain yang menggunakan. Apakah merek itu yang sama maupun sama pada keseluruhan, sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya. Nah, kalau itu terjadi, ada orang menggunakan merek kita, kemudian merek itu sama pada pokoknya, tentu itu akan merugikan kita kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, negara itulah gunanya pendaftaran merek. Negara itu kalau kita sudah terdaftar memberikan eksklusif kepada kita. Dia memberikan hak monopoli. Manakala merek yang saya sebutkan tadi ya sudah lolos ya, sudah lolos dari kriteria tidak dapat didaftar, sudah lolos dari kriteria tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, sudah lolos dari etika tidak baik, maka merek itu terdaftar. Itu menjadi aset kita. Kalau dia sudah terdaftar, maka kita mempunyai nama eksklusif. Jadi hak kita untuk menggunakan sendiri merek itu, ya kan, memberikan izin dan melarang pihak lain. Dia luar biasa hak monopoli kita. Jadi kita berhak tuh untuk menggunakan merek itu dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Kemudian manakala ada orang hendak menggunakan merek kita berhak untuk memberikan izin. Kalau kita bicara izin, berarti kita bisa dalam bentuk lisensi, franchise, waralaba dan seterusnya. Dan kalau kita bicara itu karena dia merupakan suatu aset, tentu ada kompensasi yang diberikan kepada kita. Ada royalti, ada biaya lisensi dan seterusnya. Dan bahkan kalau kita lihat untuk negara-negara barat itu mereka sangat menghargai sekali intellectual property-nya. Kenapa? Misalnya sepatu Nike. Pemegang mereknya kan di Amerika. Ternyata perusahaan kita hanya penerima lisensinya di Indonesia, hanya penerima lisensi untuk menggunakan merek itu. Dan tiap tahun kita bayar royalti kan terkait merek itu. Betapa besarnya gitu nilai suatu merek itu. Nah, ini yang penting juga, yang paling penting juga adalah hak untuk melarang orang lain. Jadi manakala ada orang lain yang menggunakan merek kita yang ada kesamaan pada pokoknya, kesamaan pada keseluruhannya, maka kita berhak untuk melarang. Melarang dalam bentuk apa? Kalau dia tanpa izin, kita bisa melakukan pelaporan. Kita bisa melakukan penegakan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, kita bisa melakukan gugatan ganti rugi. Itu diatur dalam ketentuan pasal 76, kalau saya tidak salah undang-undang merek. Jadi kita berhak menggugat dia ke pengadilan niaga, gugatan ganti rugi. Ya, jadi tinggal kita buktikan saja. Misalnya merek Evalup, kita punya oli gitu ya, dipalsukan orang gitu ya kan, kemasannya sama gitu ya kan,
yang lain-lain juga sama, kita berhak untuk gugat ganti rugi ke pengadilan niaga. Tinggal kita cari saja kan alat buktinya kan, mana produksinya, lokusnya di mana, kita punya saksi siapa gitu ya kan. Nah, nanti kita tinggal sampaikan kepada pengadilan. Selanjutnya tentu pengadilan akan ada proses pengadilan di situ. Nah, apabila kita bisa membuktikan jumlah ganti rugi kita, ya disertai dengan perhitungan real, tentu gugatan ganti rugi kita dikabulkan, ya kan? Mungkin baru-baru ini kita pernah mendengar juga, tapi ini tidak terkait dengan merek ya. Contohnya hak cipta nih, contohnya. Pernah kita mendengar bahwa itu Hotel Grand Indonesia itu, rekan-rekan sekalian, itu digugat ganti rugi oleh ahli warisnya Hengantung kalau saya tidak salah. Karena penggunaan apa? Karena penggunaan siluet Tugu Selamat Datang itu digugat ganti rugi ke pengadilan niaga. Dan pengadilan niaga mengabulkan itu. Mengabulkan gugatan ganti ruginya. Seperti itu. Itu bisa dikabulkan. Sekian, saya tidak tahu lah berapa diberikan kompensasi. Artinya terbukti ada penggunaan karya orang lain walaupun ini terkait dengan merek. Kalau merek lebih banyak lagi. Jadi yang digugat ganti rugi itu. Nah, kita juga bisa melakukan namanya pemidanaan. Pemidanaan ini adalah kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini ya bisa kepada kepolisian maupun ke PPNS. Nah, kebetulan saya sendiri adalah seorang PPNS ya. Bisa melaporkan kepada Ditjen KI. Kita punya namanya Direktorat Penyidikan dan Pemeriksaan Sengketa. Sepanjang rekan-rekan sekalian punya bukti permulaan itu apa? Contoh barang, ya, original produknya apa, peak produknya apa, lokusnya di mana, orang yang diduga melanggar seperti apa, apakah kita punya saksi, silakan laporkan. Ya kan? Kalau itu dipenuhi ketentuan-ketentuan, nanti ada proses yang kita lakukan, mulai dari proses pemeriksaan sampai pemeriksaan pelapor dulu dan saksi, sampai dengan proses penyidikan sampai dengan upaya-upaya paksa dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan penegakan hukum pidana. Ini pasal yang mengaturnya, pasal 100, pasal 101, pasal 102. Jadi kalau pasal 100 ini bicara terkait dengan persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya, gitu ya. Tergantung nanti kita lihat perbandingan merek itu sama pada pokoknya, sama pada seluruhnya. Dan kita dalam proses penegakan hukum itu nanti kita akan undang ahli juga. Dan kebetulan ahli merek itu adalah teman-teman kita semua, ya kan. Dan saya juga pernah sebagai ahli di merek, gitu ya. Saya pernah ahli di merek, saya pernah ahli di Acipta, saya pernah ahli di desain industri. Jadi nanti kita bandingkan nih antara barang bukti yang ditemukan oleh pelapor di pasaran dengan label merek yang terdaftar di kita, kemudian dengan dengan barang yang diproduksi genuine oleh si pelapor. Nanti kita bandingkan. Disitulah nanti akan kita dapat kesimpulan apakah ini persamaan pada pokoknya atau kesamaan pada keseluruhannya. Tapi kalau kesamaan pada keseluruhan itu sebenarnya gampang rekan-rekan. Ya sama, plek sama. Biasanya itu kayak ada packaging lah gitu ya kan. Nah itu sama pada keseluruhannya. Nah sama pada pokoknya ini yang kadang-kadang agak debatable. Sama dari apa? Apakah tadi mengacu ke bunyi ucapan, visual ataupun konseptual seperti itu. Nah kemudian untuk orang yang memperdagangkan juga nih ada ketentuannya dilarang juga. Jadi jangan kalau kita menganggap distributor, kita pedagang itu juga nggak dilarang, nggak ada ketentuan hukumnya. Jadi kita yang memperdagangkan produk palsu pun sebenarnya bisa dikenakan ketentuan pidana, walaupun pidananya kan ancaman pidananya hanya 1 tahun maksimal. Ini bisa kena dengan ketentuan pasal ini. Atau kita juga menggunakan tanda yang didapatkan sebagai suatu indikasi geografis. Misalnya tadi tuh, jangan coba-coba kita dengan entengnya gitu memproduksi kopi Kintamani. Kita nggak tahu kalau itu sudah terdapat sebagai suatu indikasi geografis. Nah itu bisa kena dengan ketentuan itu tindak pidana indikasi geografis. Nah rekan-rekan sekalian harus diperhatikan juga bahwa ketentuan tindak pidana dalam semua undang-undang KI termasuk undang-undang merek ini merupakan suatu delik aduan. Jadi tanpa adanya suatu pengaduan dari pemilik merek, dari penerima lisensi, ataupun orang yang dikuasakan, maka itu mekanisme hukumnya tidak bekerja. Maka saya menghimbau kepada rekan-rekan di sini, ya kalau menemukan ada pelanggaran merek dan merek itu sudah terdaftar, harus melakukan pengaduan. Choice-nya bisa ke Ditjen KI ataupun kepada kepolisian. Nah, ini sebagai KUHP sebenarnya ya, saya pikir nggak perlu. Ini ketentuan-ketentuan umum saja. Ya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, berdasarkan ketentuan pidana, ya wajar saja. Artinya memang harus ada aturannya dulu gitu ya, baru orang itu bisa dipidana. Manakala terjadi transisi peraturan gitu, maka harus dicari yang menguntungkan gitu ya kan. Tapi sekarang sih karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu sudah berlaku lama, jadi nggak ada lagi transaksi
seperti ini, kecuali dalam tahun 2016 mungkin sudah ada seperti itu gitu ya kan. Lanjut saja. Nah ini tadi ya, ketentuan pidana. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain dan untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Unsur persamaan pada keseluruhannya. Jadi kalau kita atau orang lain menggunakan suatu merek yang plek sama, itu bisa diancam dengan ketentuan pidana. Misalnya itu tadi oli federal gitu ya, yang dipakai juga federal gitu kan, olinya federal sama lah, packaging lah seperti itu, bungkusnya sama persis lah gitu. Ini bisa kena dengan ketentuan ini pidana 5 tahun atau lebih ya, bisa. Jadi unsurnya adalah sama pada keseluruhannya. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dipidana 4 tahun. Jadi itu tadi, kalau kita menjual suatu kopi misalnya, kopi Gayo gitu ya, kopi Kintamani, nah ini kan sama pada keseluruhannya, bisa kena dengan ketentuan ini. Jadi bukan dengan pelanggaran merek ya, jadi dengan pelanggaran indikasi geografis. Nah, jadi harus perhatikan, kenapa? Karena kata Gayo untuk kopi, kata Kintamani itu bukan dilindungi sebagai merek, dia dilindungi sebagai IG terdaftar. Tapi sepengetahuan saya, memang belum ada kasus terkait dengan pelanggaran indikasi geografis ini. Karena sebagaimana kita ketahui, yang boleh menggunakan tanda indikasi geografis itu hanyalah MPIG, masyarakat pemangku indikasi geografis. Jadi biasanya kan ada komunitasnya, MPIG-nya. Jadi hanya masyarakat itu sajalah yang boleh menggunakan kopi untuk Kintamani. Masyarakat MPIG itu, masyarakat di luar nggak boleh. Kalau dia menggunakan gimana Pak? Itu kan saya samping-sampingan rumah tuh dengan para masyarakat. Ya masuk menjadi anggota MPIG. Kalau enggak ya bisa kena dengan ketentuan ini. Oke, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografisnya. Itu tadi misalnya Kintamani, Kintamani atau apalah gitu. Itu adalah tanda yang sama pada pokoknya tadi. Dengan mengacu saya bilang tadi sama dari sisi fonetik ya, visual, konseptual. Nah, ini bisa dengan ketentuan pasal ini. Nah, ini untuk orang yang memperdagangkan. Tadi saya bilang tadi, kalau kita memperdagangkan barang atau jasa atau produk yang diketahui patut diduga barang atau jasa atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana. Jadi ini adalah untuk para pedagang, ya, untuk para pedagang, para pemilik toko bisa kena dengan ketentuan pasal barang ini, pasal ini. Kalau kita memperdagangkan barang yang hasil pelanggaran apa tadi? Apakah itu sama pada keseluruhannya? Apakah itu sama pada pokoknya dengan merek terdaftar atau dengan indikasi geografis terdaftar? Itu bisa kena dengan ketentuan pasal ini. Jadi unsurnya adalah memperdagangkan ya. Jadi kita bukan produsen, ya. Gitu. Bagaimana kalau importir? Importir itu masuk produsen. Ya, walaupun dia jadi jangan selalu diasosiasikan produsen itu adalah orang yang punya pabrik, tidak. Tidak. Kalau kita distributor mengimpor dari luar itu adalah produsen. Kenapa? Berarti kita yang pihak pertama sekali mengadakan barang itu. Nah, itu ada masuk pada produsen. Ini lanjut saja nih, sudah saya sampaikan tadi semuanya ada merupakan delik aduan, memang dahulu sempat menjadi delik delik biasa. Ini unsur tindak pidananya, ya, unsur-unsur tindak pidana. Saya sebagai seorang penyidik memang harus mencermati banget ketentuan pasal ini. Kemudian setiap orang, barang siapapun. Nah, ini kita adalah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Kalau umpama tindak pidana itu dilakukan corporate perusahaan, kita harus cermati pasal ini. Jadi kita bisa melihat dari aktenya, akte yang terbaru. Ya, siapa yang bertindak sebagai direktur, siapa yang bertindak sebagai direktur utama, siapa yang memerintahkan terjadinya perbuatan itu. Jadi ini dalam rangka pertanggungjawaban pidana. Jadi harus kita cari ini orang yang bertanggung jawab. Kalau umpama orang yang bertanggung jawab itu orang perorangan, gampang kita ya kan, tinggal kita periksa. Tapi kalau ini corporate, kalau ini perseroan terbatas, berarti kita harus mengacu kepada undang-undang perseroan terbatas terkait dengan pertanggungjawaban. Kemudian unsur dengan sengaja, ini berarti mens rea-nya. Jadi dia punya tujuan tertentu, gitu ya, punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya kan jelas. Kalau umpama kita memproduksi barang, mana barang sudah terdaftar, kita berarti mendapat untung kan. Begitu juga kalau kita memperdagangkan, gitu kan. Nggak ada alasan, loh Pak saya belum dapat untung, nggak ada ceritanya. Pasti tujuannya dapat untung. Jadi ini sudah merupakan suatu notoire patent. Jadi sudah merupakan satu fakta tak terbantahkan. Manakala Anda memproduksi suatu barang sudah terdaftar, manakala Anda menjual suatu barang yang sudah terdaftar, maka itu sudah merupakan suatu perbuatan Anda mendapatkan suatu keuntungan. Jadi ini kita nggak perlu buktikan lagi. Kalau saya sebagai penyidik nggak perlu membuktikan ini. Nah, ini yang debatable unsur tanpa hak. Karena unsur tanpa hak ini pertama adalah
Dia nggak dapat, dia bukan pemilik, dia menggunakan merek itu, tapi dia bukan sebagai pemilik merek terdaftar. Ya. Dia menggunakan merek itu nggak ada izin dari pemilik merek terdaftar. Ini yang menjadi masalah itu adalah manakala dia sudah pernah dapat izin misalnya, ya, mendaftarkan menggunakan merek itu misalnya 3 tahun atau apa. Karena sesuatu lain hal, barang dia produksi itu banyak, tapi belum sempat dihabiskan pada masa kontrak. Misalnya gini, saya itu dapat lisensi untuk memproduksi barang ini selama dalam kurun waktu 3 tahun. Biasanya 3 tahun itu kita produksi banyak tuh barang, diputuslah kontrak. Loh, gimana saya menghabiskan barang ini, gitu kan? Padahal saya produksi masih 3 tahun dulu, gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang suka menjadi masalah. Artinya kan saya harus habiskan dong barang ini yang saya produksi pada masa kontrak dulu. Nah ini harus kita cermati dulu. Kalau itu kita tanyakan kepada ahli, gitu kan? Apakah ini bisa terbukti sebagai unsur tanpa hak? Kalau dia menggunakan tanpa izin, gampang kita tanyakan sebagai ahli. Walaupun sebenarnya saya sebagai ahli bisa menjawab, tapi saya nggak jawab di sini. Kecuali ada yang nanya nanti. Kemudian menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya. Nah, ya. Nama badan hukum lain sudah terdaftar. Itu tadi saya bilang. Ya, ada packaging lah, sama persis. Barang atau jasa sejenis. Nah ini tadi, barang atau jasa sejenis. Kita perhatikan Permen Kumham nomor berapa tadi. Ya. Tapi saya buka saja. Tapi sebenarnya unsur pasal ini adalah tidak tepat. Kenapa? Karena dalam prakteknya, kalau dalam ketentuan pidana itu tidak ada berbicara unsur barang sejenis. Dia adalah unsur barang yang sama. Barang bukti yang diberikan itu haruslah sama. Kalau kita bicara pakaian, baju harus baju. Nggak mungkin satu baju, satu sepatu. Padahal ingat, baju dan baju dan jadi harus barangnya sama, bukan sejenis. Nah, ini agak berbeda nih dengan penolakan tadi. Kalau penolakan tadi, barang sejenis. Tapi kalau kita bicara pidana adalah unsur barang yang sama. Gitu ya kan? Nah, ini sebenarnya saya agak nggak setuju juga ini. Gitu ya kan? Pasal ini nggak setuju juga sebenarnya. Kemudian diproduksi dan diperdagangkan, jelas tadi. Harus diproduksi dan diperdagangkan. Unsur barang siapa subjek, yaitu tadi saya bilang pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana meliputi person maupun reh-person, gitu, badan hukum perorangan. Nah, itu tergantung dari mengacu kepada undang-undang perseroan terbatas. Jadi kalau kita sebagai penyidik itu kita harus periksa, gitu ya kan, si terlapornya, gitu kan, kedudukannya sebagai apa pada saat peristiwa itu dilakukan. Apakah dia memang sebagai direksi atau tidak. Kalau ternyata dia waktu dilakukan tindak pidana itu dia nggak sebagai direksi, berarti kan nggak bisa kita minta pertanggungjawaban juga. Kan kalau kita bicara perseroan terbatas itu kan berapa kali itu berubah aktenya kan? Pada tahun 2017, ya konteks misalnya 2017 berarti sudah kadaluarsa ya. Pada konteks terjadinya peristiwa tindak pidana 2019 yang melakukan itu PT itu pada saat itu direkturnya utamanya adalah itu. Nah, tapi baru diketemukan tahun 2020, direktur sudah berganti, ya kan? Nah, ini harus kita hati-hati. Kenapa jangan sampai kita menetapkan seorang sebagai tersangka itu, tapi sebenarnya memang dia tidak layak dimintai pertanggungjawaban karena memang bukan pihak yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita bisa dituntut dengan pra peradilan kalau itu. Ya ini mens rea, elemen delik yang berkaitan dengan kesalahan, dengan kehendak yang sadar. Ya ini kan tentu saja sadarlah kalau kita memakai, memproduksi itu. Penuh kesadaran, kehendak bebas, penegak hukum, bukti unsur kesengajaan. Ini adalah elemen-elemen delik yang harus kita buktikan sebagai suatu penyidik ketika kita menyidik suatu tindak pidana. Unsur melawan tanpa hukum, melawan tanpa hak, ya itu tadi. Ya, dia menggunakan merek, tapi dia bukan pemilik merek terdaftar. Pelaku menggunakan merek pihak lain tanpa izin dari pemilik merek. Ya, nggak ada izin pemilik merek. Juga nggak ada izin, baik dalam bentuk lisensi, franchising, waralaba, ataupun bentuk-bentuk perjanjian lainnya. Jadi nggak ada izin. Intinya tanpa izin seperti itu. Unsur menggunakan, yaitu tadi, aktus serius, jadi unsur tindakan. Unsur barang atau jasa sejenis, dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang, tujuan mencari keuntungan atau profit. Yaitu tadi saya bilang kalau kita bicara merek nggak perlu dibuktikan lah, itu pasti tujuan keuntungan. Kecuali kalau hak cipta. Kalau hak cipta itu memang ada namanya exception dan limitation. Jadi ada namanya penggunaan secara komersial, penggunaan komersial untuk suatu ciptaan, tapi itu masuk pada rejim pembatasan dan pengecualian. Itu tidak bisa dipidana. Makanya undang-undang hak cipta itu adalah kata-kata penggunaan komersial. Kalau undang-undang merek tidak ada. Kenapa? Karena memang merek itu tujuannya komersial. Kalau hak cipta kan ada untuk kepentingan umum. Lain. Silakan kalau mau tanya gitu. Unsur konstitutif, ya itu tadi persamaan pada pokoknya, keseluruhannya, menggunakan merek yang masih dapat perlindungan. Jadi kalau merek itu sudah HBT, rekan-rekan sekalian harus ketahui merek itu mendapatkan perlindungan hukum 10 tahun, ya, dan wajib diperpanjang 6 bulan sebelum, ya, itu nggak kena denda. Kalau lewat 6 bulan sesudah kena denda. Ada dalam peraturan PNBP-nya.
Kalau mereknya sudah tidak di-renewal, berarti kan sudah public domain. Monggo, silakan saja gunakan. Sepanjang belum ada yang mendaftarkan. Unsur barang atau jasa sejenis, ya kan? Nah, itu dari barang atau jasanya harus sejenis, gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam praktek bukan barang sejenis, tapi barang yang diperbantu adalah sama, gitu. Karena kita kalau pidana itu bicara kerugian material, ya kan? Satu barang ini, walaupun sejenis, kalau nggak ada kerugian material, gimana kita bisa membuktikannya? Nah, ini yang banyak terjadi, gitu ya. Unsur merek yang, nah ini unsur persamaan, unsur merek yang terdapat pada barang atau jasa diduga palsu diperbandingkan dengan unsur yang terdapat dalam merek terdaftar menunjukkan adanya persamaan. Ini biasanya ahli, ya kita persamakan antara barang bukti dengan sertifikat, kemudian barang yang genuine produk kita bandingkan. Masuknya ke mana? Sama seluruhnya itu sama pada pokoknya. Nah ini tadi sama persis, ya, sama persis packaging gitu ya kan, sama persis. Nah ini contoh bersama pada pokoknya Adidas, Adibas. Nah ini adalah fakta-fakta yang kita temukan. Oke, merek tertentu hanya dilindungi jenis barang atau jasa terdapat dalam sertifikat mereka. Jadi ya jelas ya. Jadi apa namanya barang itu harus ada dalam sertifikat merek. Kalau nggak ada dalam sertifikat mereknya nggak dilindungi gitu ya kan. Oke, lanjut saja. Ini sudah tadi berusaha memperdagangkan. Ini hal lain ya. Contoh pelanggaran yang pernah kami tangani. Kalau kita lihat, ini kita lihat ada pisau cukur palsu merek Gilit. Ini kalau saya tidak salah, ini kita temukan kerjasama antara Ditjen KAI dengan Bea Cukai. Kita ketemukan di custom ini, di Bea Cukai di Surabaya, di Semarang. Jadi kita melakukan penegahan, barang itu masuk dalam Bea Cukai, kita dapat informasi, kemudian kita lakukan penegahan, kita lakukan pemeriksaan bersama, ternyata barang itu pelanggaran, sehingga barang itu kita cegah supaya tidak keluar dari wilayah kepabeanan. Lanjut. Nah ini pulpen standar ya. Standar ini kita temukan di pengadilan Tanjung Mas Semarang. Ini kebetulan saya sendiri yang melakukan pemeriksaan di sana. Sama, jadi diduga barangnya masuk dari negara pihak ketiga, Cina gitu ya. Dan pihak pelapornya sudah melakukan koordinasi ke Bea Cukai, kita lakukan pemeriksaan, terbukti sebagai satu pelanggaran, barang itu artinya kita hold, tidak keluar dari wilayah kepabeanan. Selanjutnya nanti kita mintakan penetapan di pengadilan. Kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai barang infringement, nanti kita burn, kita bakar. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian bahwa betapa pentingnya suatu merek itu untuk didaftarkan, dan hati-hati ketika kita menggunakan suatu merek sebaiknya kita daftarkan dulu. Kalau tidak terdaftar takutnya kita bisa dilakukan penegakan oleh pihak lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan silakan kalau ada pertanyaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya yang sangat luar biasa terkait dengan merek yang sangat detail ya. Tadi kita udah lihat dari pemeriksaan sampai dengan proses gimana sih caranya untuk bisa satu perbuatan itu dibilang sebagai tindakan pidana.